pada dunia ini, namun ku memilikimu segalanya bagi. Shalom semuanya, gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap stay at home ya. Mari kita saksikan suara gembala pada pagi hari ini. Dan kita siapkan hati serta pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you. Shalom, jumpa lagi di Suara Gembala di BPS Kaliasin. Mari kita siapkan hati, jiwa, dan diri kita untuk mendengarkan sebagian dari suara hati Tuhan.
kasih ya Tuhan, kami percaya kalau Kau sangat baik dan Kau selalu baik ya Tuhan. Jadikan kami seperti-Mu ya Tuhan, supaya kami layak untuk selalu ada di sisi-Mu ya Tuhan. Kuduskan kami, putihkan hati kami Tuhan, supaya kami mampu mendengar dan menerima firman-Mu dengan baik dan dapat menjalankan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat beribadah Ibu Bapak yang ada di rumah pada pagi hari ini. Kami percaya Ibu Bapak yang di rumah sehat-sehat semua, berkat anugerah kemurahannya. Itu yang harus kita syukuri pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini Ibu Bapak masih tetap bisa mengikuti ibadah online. Ini kemurahan daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Ibu Bapak sudah mempersembahkan yaitu pujian, baik penyembahan bagi Tuhan. Kami percaya penyembahan pujian Ibu Bapak menyenangkan hati Tuhan sebagai ukupan dupa yang berbau harum. Tiba saatnya kita akan membaca firman Allah. Pembacaan firman Allah terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Kitab Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Demikianlah firman Allah bunyinya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Puji Tuhan. Berbahagia sekali Ibu Bapak yang ada di rumah, yang sudah membaca nas Alkitab Mazmur pasal 62 ayat yang kedua, yaitu hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagian A. Bagian B, daripadanya lah keselamatanku. Ya, puji Tuhan. Berbahagia sekali saya katakan tadi, Ibu Bapak yang sudah benar-benar membaca firman Allah pada pagi hari ini. Dan di sini dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana caranya kita bisa tenang hati kita? Ya, banyak orang mencari ketenangan. Ya, dia ke tempat kemanapun dia yaitu rekreasi, keluar kota, kemanapun dia mencari ketenangan. Tapi ketenangan itu hanya sementara saja. Tetapi ketenangan yang sesungguhnya, yaitu di dalam pasal 62 Mazmur ayat 2 itu hanya mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu menjadi tenang. Ya. Mendekatkan diri. Kapan kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Setiap saat, kapanpun, waktu kapanpun saudara bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan itu nggak jauh di sana. Tuhan itu ada di dalam lubuk hati saudara dan saya. Karena Yakobus mengatakan mendekat kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Dan Tuhan itu tidak jauh di sana, Tuhan ada dalam lubuk hati saudara. Karena tubuh saudara ada bait Allah, rumah kediaman Allah. Kalau Allah bertata di dalam hati saudara, saudara akan mendapatkan ketenangan. Ya, itu yang dicari ketenangan itu. Ya, diberikan dengan cuma-cuma untuk saudara dan saya. Kalau saudara senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Di samping kita mendapatkan ketenangan, di sini bagian B, daripadanya lah keselamatanku. Di samping mendapatkan ketenangan, mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Karena di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan demikian firman Allah. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Tuhan pasti akan diselamatkan. Seisi rumah tangga semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Di samping kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan
keselamatan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan, karena tadi katakan daripadanya lah keselamatanku. Ya. Terus selanjutnya kita akan membaca lagi di dalam ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya. Tadi bagian yang pertama, kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mendapatkan ketenangan dan mendapatkan keselamatan. Dan selanjutnya, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya kepada Tuhan Yesus saja kita akan mendapatkan ketenangan. Di luar itu tidak ada. Dan selanjutnya, sebab daripadanya lah harapanku. Di samping kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan keselamatan, yaitu mendapatkan pengharapan. Pengharapan apa? Kita baca Yeremia 29 ayat yang ke-11. Maaf. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan keselamatan. Kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mendapatkan satu pengharapan. Pengharapan yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan, yaitu masa depan yang cerah. Ya, puji Tuhan. Terus selanjutnya kita baca lagi di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 8, Mazmur 62 ayat 8. Percaya kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya. Tadi yang sudah kita baca tadi, kalau kita dekat kepada Tuhan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan keselamatan. Kalau kita dekat kepada Allah, ada satu pengharapan, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan di samping itu kita harus mempercayai itu semua perkataan daripada Tuhan. Karena firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan firman itu akan tertanam dalam hati kita. Kita renungkan dan kita lakukan, kita mempercayai kalau kita dekat kepada Tuhan, kita dapat ketenangan, dapat keselamatan. Dekat kepada Allah ada satu pengharapan. Kita harus mempercayai. Karena di dalam ayat 9 ini, pasal 62 Mazmur ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Jadi kita percaya kepada Tuhan Yesus setiap waktu, setiap saat, bahwa Immanuel, Allah selalu menyertai kita. Dimanapun kita berada dan dimanapun Dia ada, Dia selalu menyertai. Kita percaya. Kalau kita mendekatkan diri mendapatkan ketenangan, kita harus mempercayai. Itu semua mempercayai. Ada keselamatan, ada pengharapan. Kita harus mempercayai. Karena di dalam Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 5, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, dengan segenap hati percaya kepada Tuhan. Tidak boleh separuh-separuh. Ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ya, manusia boleh meninggalkan, tapi Tuhan tidak pernah meninggal. Kita percaya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Dan di sini katakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Mencurahkan isi hati kita, yaitu curhat kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Ya, melalui doa. Kalau hati kita tenang, kita bisa berdoa. Ya, bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena di dalam 1 Petrus, coba kita ingat 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Demikian firman Allah bunyinya. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan demikian firman Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu
dapat berdoa, yaitu curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kalau hati sudah tenang, ada keselamatan, ada pengharapan, percaya, saudara bisa curhat, yaitu berdoa kepada Tuhan, yaitu berdoa, yaitu D-O-A. D itu duduk, O itu omong, A itu Allah. Jadi duduk ngomong kepada Allah, curhat apa yang saudara katakan kepada Tuhan. Percayalah, doa orang benar dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Jadi saudara bisa mencurahkan isi hati saudara kepada Tuhan. Karena di sini katakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Jangan mencurahkan isi hati kita kepada manusia. Ya, manusia nggak bisa menolong. Pertolongan manusia itu hanya ada batas waktunya. Tapi kalau kita curhat kepada Tuhan, pertolongannya itu yaitu kekal, yaitu pertolongannya tepat pada waktunya. Kalau manusia menolong kan ada batasnya, sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau Tuhan yang menolong sampai selama-lamanya, Tuhan pasti akan tolong. Di sini katakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, di hadapan Tuhan. Ya, kita ngomong kepada Tuhan. Dan di sini Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah itu merenungkan, kita renungkan bahwa Allah itu tempat perlindungan kita. Karena di dalam kitab Nahum katakan, Tuhan itu baik, Tuhan itu tempat pengungsian kita. Tuhan mengenal orang yang berlindung kepadanya. Nah, jadi Tuhan itu tempat perlindungan kita. Di samping kita mendekatkan diri mendapatkan ketenangan, mendapatkan keselamatan, mendekatkan diri ada pengharapan masa depan yang cerah, kita mempercayai bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, dan kita bisa curhat hanya kepada Tuhan. Jangan kepada manusia, kita akan kecewa. Kepada Tuhan tidak pernah kecewa. Bahwa benar Tuhan itu tempat perlindungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Persekutuan kita melalui firman Allah yang sudah kita baca, yang sudah dijelaskan melalui hambanya. Hambanya boleh berhenti berbicara. Roh Kudus akan berbicara langsung untuk saudara saya, supaya saudara senantiasa dekat kepada Tuhan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan keselamatan. Dekat kepada Tuhan ada satu pengharapan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara bisa curhat kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada tempat perlindungan kita. Tuhan itu tempat pengungsian kita. Terima kasih, hamba-Mu boleh berbicara. Roh Kudus akan berbicara langsung untuk saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi materaikan firman-Mu, jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih, memberkati ibu bapak yang ada di rumah tangga seluruh keluarga diberkati rukun damai sejahtera dalam nama Yesus. Diberkati usaha pekerjaan ibu bapak dalam nama Tuhan, dijadikan berhasil. Diberkati anak menantu cucunya. Diberkati anak-anak kita yang kuliah, yang sekolah, diberikan hikmat akal budi. Yang bekerja juga Engkau berkati. Terima kasih, kami serahkan yang sakit Tuhan jamah berikan sembuh. Yang susah berikan pinggir, ada masalah Tuhan tolong. Sekali lagi, Tuhan berkati jemaat-Mu yang ada di rumah. Rukun damai sejahtera bahagia. Terima kasih. Kami serahkan juga negara dan bangsa kita Republik Indonesia di dalam tangan Tuhan. Kepala negara, wakilnya, penjabat tertinggi sampai ke kota Surabaya, semua diberkati. Diberikan hikmat akal budi mengatur negara kita menjadi masyarakat adil dan makmur. Biar seluruh Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana, dan semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 dalam nama Yesus, katakan keluar dari negeri, darah Tuhan Yesus hancurkan. Tuhan lindungi warga negara ini dari Sabang sampai ke Merauke, Jawa Timur, Sulawesi. Tuhan lindungi semuanya. Tuhan berikan selamat. Tuhan pakai para dokter, relawan, suster, perawat menjalankan tugas menjadi garis depan siang dan malam. Berikan kekuatan untuk menolong mereka yang sakit supaya menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadah online dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Segala puja dan puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata dalam kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskan tangan hamba dengan kuasa darah Tuhan.
untuk memohonkan berkat buat umatmu, ibu bapak yang ada di rumah. Ibu bapak yang kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah, cinta kasih Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus ada menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mulai pada pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.